Setelah mengetahui tentang apa itu kearifan lokal, bagaimana ya contoh dari kearifan lokal itu? Kak Ella bantu beri contoh yang mudah ya. Apakah kalian pernah mendengar tidak boleh memasuki suatu hutan tanpa seizin masyarakat ataupun tokoh masyarakat setempat yang biasa disebut sebagai hutan larangan? Bahkan larangan-larangan tersebut dibumbui ataupun disertai dengan cerita mistis. Memangnya kenapa ya tidak boleh memasuki hutan larangan tersebut? Nah, contoh tersebut itu seperti hutan larangan adat Rumbio di Riau. Nah, di dalam hutan larangan tersebut terdapat banyak sekali peraturan dan larangan, misalnya seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan dan tidak boleh melakukan hal-hal buruk di hutan larangan. Hal tersebut dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena untuk menjaga hutan dan lingkungan. Kearifan lokal sendiri memiliki berbagai macam unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti nilai lokal, keterampilan lokal, pengetahuan lokal, hukum lokal, dan kepercayaan lokal. Yuk kita bahas satu persatu ya adik-adik. Unsur yang terkandung dalam kearifan lokal. Yang pertama, nilai lokal. Kearifan lokal menurut nilai-nilai lokal yang disepakati dan dijalankan oleh masyarakat demi kepentingan bersama. Setiap masyarakat dapat mengembangkan nilai-nilai lokal sesuai kesepakatan bersama. Contohnya, dalam masyarakat Jawa terdapat 3 tingkatan bahasa, yaitu Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Yang kedua, keterampilan lokal. Keterampilan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggal masyarakat tersebut. Salah satu contoh kearifan lokal yang memuat unsur keterampilan lokal adalah keterampilan membatik. Yang ketiga, pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal berkaitan dengan perubahan dan siklus iklim, jenis flora dan fauna, kondisi geografis, demografis, serta sosiografi. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan alam ataupun lingkungan sosial membentuk pengetahuan lokal. Contohnya, pengetahuan para nelayan tentang angin darat dan angin laut. Contoh lainnya yaitu pengetahuan masyarakat tentang penentuan musim, seperti masyarakat Jawa yang mengenal Pranoto Mongso sebagai pedoman dalam menentukan waktu berdasarkan tanda-tanda alam. Yang keempat, hukum lokal. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Hukum lokal dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat tertentu. Hukum lokal biasanya berupa hukum adat yang cenderung tidak tertulis, memiliki kandungan kemasyarakatan, kekeluargaan, dan tidak lepas dari unsur keagamaan. Hukum lokal termasuk salah satu wujud kearifan lokal karena melalui hukum tersebut masyarakat membuat aturan, imbauan, larangan, dan sanksi bagi anggota masyarakat. Dalam hukum lokal terkandung aturan bersikap ataupun berperilaku yang benar sesuai tradisi masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal berkaitan dengan pemahaman spiritualitas masyarakat lokal. Kepercayaan lokal hanya dipercaya oleh kelompok atau etnik tertentu. Kepercayaan lokal muncul dan berkembang dari latar belakang masyarakat, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki kepercayaan lokal yang khas satu sama lainnya. Contohnya, Tolotang dalam masyarakat Bugis, Kejawen dalam masyarakat Jawa, dan Kaharingan dalam masyarakat Dayak.